Shalom adik-adik yang dikasih Tuhan. Gimana kabarnya? Semuanya pasti luar biasa ya adik-adik. Dimanapun kita berada, kita tetap sehat, kita tetap semangat untuk memuji nama Tuhan ya. Yuk, kita ajak semuanya untuk bangkit berdiri pada sore hari ini bersama-sama. Kita bangkit berdiri, kita memuliakan nama Tuhan bersama-sama ya adik-adik. Mari kita lipat kedua tangan kita, tutup mata kita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Apa yang sudah Engkau berikan Tuhan, kesehatan, makan minum yang cukup, dan apa yang kami pakai Tuhan, semuanya kami bersyukur kepada Engkau. Dan pada sore hari ini kami bisa datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah segala pujian kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan bersama-sama ya adik-adik. Kita pujikan, jangan takut pada apapun, sebab Allah bersama kita, amin.
kita nyanyikan satu lagu, kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman. Terima kasih Tuhan buat segala firman-Mu yang hidup di dalam kami. Biarlah kami terus belajar Tuhan untuk memahaminya. Biarlah kami terus belajar untuk terus hidup di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu.
pasti semangat. Kita masuki bulan Oktober, di bulan yang ke-10, sebentar lagi akan Natal, tidak terasa. Nah, sebelum kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangan kita, tutup mata kita, dan tundukkan kepala kita. Ikuti kalian berdoa ya. Allah Bapa yang baik, terima kasih buat sore hari ini. Engkau masih mengizinkan kami untuk kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami sudah bersuka cita ya Tuhan, kami sudah bergirang, bahkan kami sudah memuji, bahkan menyembah Engkau. Dan kini saatnya kami kembali untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berikan kami tanah hati yang baik, berikan kami telinga yang baik, agar setiap firman disampaikan itu bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kami semua. Kami menyerahkan semua dalam kuat tangan-Mu. Kita yang sudah berdoa berkata amin. Nah, adik-adik, hari ini kalian akan menyampaikan firman Tuhan tentang ketika aku titik-titik ada Tuhan. Ada titik-titiknya berarti ada pertanyaan. Ketika aku apa nih Kak? Kok ada Tuhan? Ketika apa nih Kak? Kok ada Tuhan di tengah-tengah kita? Nah, kalau adik-adik merasa apa nih? Tuhan pasti hadir. Nah, ketika adik-adik merasa takut, Tuhan ada untuk adik-adik. Ketika adik-adik merasa khawatir, Tuhan ada untuk adik-adik. Ketika adik-adik merasa bimbang, Tuhan juga ada. Ketika adik merasa senang, Tuhan juga ada. Ketika adik-adik merasa apa? Galau. Adik-adik bisa galau gak sih? Ketika adik-adik galau juga ada Tuhan. Kayak lagu berkata, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Di setiap musim hidup kita, Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Saat takut, saat khawatir, saat bimbang, saat gelisah, saat sedih, saat senang, saat apapun Tuhan ada bersama dengan kita. Kapan sih Tuhan gak pernah ada buat kita? Gak pernah ada. Tuhan selalu ada buat kita. Tuhan yang gak pernah meninggalkan kita, setiap anak-anaknya. Tapi ada satu hal nih adik-adik, yang kadang bukan Tuhan yang lupa sama kita, tapi kita yang lupa sama Tuhan. Ketika apa tadi? Ayo, ketika kita sedang senang atau sedang bahagia, kita lupa akan kehadiran Tuhan. Udah nyaman nih, wah haleluya, aku bersuka cita. Bersuka citanya kenapa? Dapat makan yang banyak, dapat berkat, dapat nilai bagus, dapat apa? Kadang-kadang kita lupa untuk mengucap syukur di hadapan Tuhan. Udah pokoknya menikmati yang kita punya, terus kita lupa sama Tuhan. Tapi ketika kita khawatir, takut, bimbang, satu di benak kita yang kita ingat siapa? Tuhan. Dan langsung berdoa lipat tangan. Tuhan tolong aku takut. Tuhan tolong aku bimbang. Tuhan tolong. Nah, ketika kita menghadapi suatu hal yang suram, hal atau bukan hal, seseorang yang kita ingat, pribadi yang kita ingat adalah Tuhan. Tapi walaupun kita sering nih lupa sama Tuhan, tapi Dia Bapa yang tidak pernah balas dendam. Dia Tuhan gak pernah sakit hati. Dia Tuhan gak pernah marah. Dia Bapa yang mengenal setiap anak-anaknya. Walaupun kadang-kadang anaknya nakal nih, susah dikasih tahu, bandel nih, tapi Tuhan masih sabar. Tuhan masih mengulurkan tangannya untuk setiap kita. Ketika kita merasa takut, ketika kita merasa khawatir, hal otomatis yang ada dalam diri kita yang kita lakukan adalah berdoa. Kalian pernah takut, kalian pernah bimbang, kalian pernah khawatir, kalian pernah risau, kalian pernah merasakan ada galau. Kalau hal itu terjadi dalam hidup kalian, orang atau pribadi yang pertama kali kalian adalah Tuhan. Ketika duduk sendirian, tiba-tiba di tempat sendirian nih, di ruangan tuh sendirian, ada benda jatuh, aku jatuh, langsung ingat Tuhan lindungi hambamu, Tuhan langsung refleks berdoa langsung. Tuhan tutup hambamu dengan darah-Mu yang kudus, dengan pagar perisai-Mu, dengan perlindungan-Mu, semua disebut, mulai dari darah Yesus, mulai dari pagar perisai, mulai dari perlindungan, kota benteng, semua disebut. Karena apa? Karena takut hal-hal mistis, kayak kok jatuh sih,
kan gak ada angin, kok jatuh sih, suara apa itu? Nah, refleks langsung semua darah Yesus, tolong lindungi, tolong sertai, langsung kayak berdoa, tempat ini ada tempat Tuhan, tempatnya tempat penyertaan Tuhan. Nah, langsung refleks jadi orang rohani. Tapi ketika kita bersuka cita, ketika kita bergirang, ketika kita mengalami suatu kelimpahan, kita lupa akan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Kita merasa kita adalah orang yang hebat sehingga kita lupa kepada Tuhan. Tapi adik-adik ingat, beberapa tokoh di Alkitab, mereka adalah orang-orang yang awal mulanya tuh ada ketakutan. Tuhan, aku takut kalah dalam berperang. Tuhan, aku takut menghadapi musuh-musuhku. Tuhan, aku takut, aku gentar menghadapi mereka. Tapi Tuhan memberikan firman-Nya dalam kehidupan mereka semua. Nah, kita akan lihat bagaimana ketika Yosua takut dalam menghadapi musuhnya. Nih dikatakan nih, Yosua 10 ayat yang ke-8. Yosua yang ke-10 ayat perikopnya dulu deh, kalian bacain ya. Pertempuran dekat Gibeon, Yosua merebut bagian selatan Kanaan. Yosua nih mau berperang melawan adik-adik. Padahal Tuhan beserta dengan Yosua. Tapi dalam sisi manusianya ada yang namanya ketakutan. Tuhan ada ketika apa? Ketika kita berserah kepada Dia. Ingat, ketika kita takut, ada Tuhan yang bersama dengan kita. Nah, kita akan baca dulu yang pertama deh. Setelah terdengar oleh Adoni-Zedek, Raja Yerusalem, bahwa Yosua telah merebut Ai dan telah menumpasnya seperti yang dilakukannya terhadap Yeriko dan terhadap rajanya, demikianlah juga dilakukannya terhadap Ai dan terhadap rajanya, dan bahwa penduduk kota Gibeon telah mengadakan ikatan persahabatan dengan orang Israel dan diam di tengah-tengah mereka. Maka sangat takutlah orang, sebab Gibeon itu kota yang besar, seperti salah satu kota kerajaan, bahkan lebih besar dari Ai, dan semua orangnya adalah pahlawan. Sebab itu Adoni-Zedek Raja Yerusalem menyuruh orang kepada Hoham Raja Hebron, kepada Piriam Raja Yarmut, kepada Yofia Raja Lakis, dan kepada Debir Raja Egion, mengatakan, datanglah kepadaku dan bantulah aku supaya kita menggebur Gibeon, karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang-orang Israel. Padahal Yosua ini udah ditakutin nih sama bangsa-bangsa lain. Udah dirasa, Yosua ini musuh yang bisa dibilang tuh, wah susah gue dijatuhin nih, ditakutin nih. Tapi apa yang terjadi? Lalu kelima raja orang Amon itu berkumpul dan bergerak maju. 5 kerajaan, satu mengajak satu, jadilah 5 kerajaan. Lalu 5 kerajaan Amon itu berkumpul dan bergerak maju. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakis, dan Raja Egion, mereka beserta seluruh tentara mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. 5 kerajaan. Lalu orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal, mengatakan, jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini, datanglah dengan segera kepada kami, lepaskanlah kami dan bantulah kami, sebab semua raja orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. Nah, ayat ke-7 dikatakan, lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan tahu nih hati seorang Yosua, maka Tuhan menguatkan hati seorang Yosua. Datanglah firman Tuhan kepada Yosua. Siapa sih yang tidak mengenal hati kita? Enggak ada yang mengenal hati kita, adik-adik. Hanya Tuhan yang mengenal hati kita. Hanya Tuhan yang mengenal hati kalian. Hanya Tuhan yang mengenal hati adik-adik. Bahkan orang terdekat adik-adik pun gak bisa mengenal hati adik-adik. Hanya Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Tuhan tahu hati Yosua. Di kecil 0,1% lah muncul namanya takut dan khawatir. Maka firman Tuhan semesta alam berkata kepada
Yosua, janganlah takut kepada mereka. Janganlah takut kepada mereka yang berusaha mengepung Yosua. Mereka bersatu, berkumpul untuk menjatuhkan melawan Yosua. Tapi ingat, firman Tuhan semesta alam berkata, berfirman Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka. Adik-adik takut akan apa nih? Hari esok, firman Tuhan mengatakan hari esok punya kesusahannya sendiri. Jangan takut, jangan bimbang. Firman Tuhan apa itu ya? Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Adik susah nih mengalami kesedihan hari ini, jangan dibawa untuk hari esok. Sebab hari esok kita tidak tahu apa yang terjadi. Mungkin ada kesukaan yang Tuhan sediakan bagi kita. Ada sukacita yang melimpah yang Tuhan sediakan bagi kita. Jadi gak perlu takut. Tuhan, bagaimana besok aku makan? Tuhan, uangku tinggal sedikit, bagaimana aku makan? Tuhan, besok ada acara gak punya pakaian. Tuhan, gimana dengan hari esok? Apa yang kita takutkan itulah yang menimpa setiap kita. Ada kok ayatnya itu. Nanti Kak Dian semakan di bawah ini. Pokoknya ada yang katakan apa yang kita takutkan, apa yang kita khawatirkan itu yang menimpa kita. Jadi jangan sekali-kali kita takut, jangan sekali-sekali kita gentar, jangan sekali-sekali kita khawatir. Nah, Yesus dikatakan, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Nah, tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Wah, penyertaan Tuhan benar-benar sempurna. Penyertaan Tuhan benar-benar luar biasa. Tuhan mengatakan tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Wah, udah Tuhan berkata jangan takut bahwa Tuhan yang akan menyertai, dan Tuhan menguatkan lagi bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat bertahan menghadapi engkau. Adik-adik kan bersukacita, adik-adik selalu bergirang dalam menghadapi semua apapun yang adik-adik alami hari ini. Ingat, ada Tuhan yang selalu bersama dengan adik-adik. Ada Dia, Raja yang begitu baik, yang selalu bersama dengan kita. Ayat Mazmur dikatakan, Mazmur 118 dikatakan ayat 6, Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Siapa yang di pihak kita? Bukan manusia, bukan mama papa kita, bukan orang-orang sekeliling kita. Tapi ingat, untuk kita tidak menjadi orang-orang yang takut, ingat siapa yang di pihak kita. Yang di pihak kita adalah Tuhan. Untuk kita tidak menjadi gentar, untuk kita tidak menjadi khawatir, untuk kita menjadi resah, gelisah, ingat siapa yang di pihak kita. Tuhan Yesus. Jadi kalau adik-adik merasa takut, adik-adik merasa gentar, adik-adik merasa bimbang, ingat ada Tuhan yang bersama dengan kita. Ketika khawatir mau menghampiri kita, ketika rasa takut mau menghampiri kita, ketika rasa kecewa mau menghampiri kita, ketika rasa gelisah mau menghampiri kita, ingat kita harus hempaskan semua, kita buang semuanya dan kita berkata, aku tidak mau takut sebab aku punya Tuhan Yesus. Aku tidak mau gentar, aku tidak mau bimbang, aku tidak mau khawatir akan apapun sebab ada Tuhan di pihakku. Nah, sama seperti Yosua yang walaupun masih kecilnya adalah sangat takut, tapi Tuhan menguatkan dengan firman-Nya. Demikian juga ketika adik-adik takut, ingat ada selalu firman Tuhan yang akan selalu menguatkan adik-adik. Pengharapan dalam Tuhan adalah pengharapan yang hidup. Pengharapan dalam Tuhan adalah pengharapan yang membuat kita kuat bertahan di hadapan Dia. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah khawatir akan apapun. Nah, adik-adik sama seperti kisah-kisah yang lainnya, ada kisah Daud juga, ada kisah siapa lagi yang dalam mereka berperang, mereka mengandalkan Tuhan. Ketika mereka takut, Tuhan memberikan pertolongan. Nah, jangan contoh manusia, tapi contohlah mereka, orang-orang yang berada di Alkitab. Mereka adalah bukti nyata bagaimana kasih Tuhan dalam kehidupan mereka semua. Kisah yang diambil semua hartanya itu siapa namanya ya? Aduh, kalian lupa. Yang diambil anaknya, istrinya, hartanya. Dia tak memutuskan untuk percaya kepada Tuhan.
Dia tetap memutuskan untuk berserah kepada Tuhan. Dia tidak mengutuk Tuhan, dia tidak membenci Tuhan, dia tetap berserah kepada Tuhan. Kasih yang tidak diukur hanya dengan harta, kasih yang tidak diukur hanya dengan berkat. Bukannya ketika kita diberkati kita berkata, Tuhan aku mengasihi Engkau, Tuhan aku mencintai Engkau. Bukannya ketika berkat kita bertambah, bukannya ketika kita makan enak kita berkata, oh thank you Jesus, oh terima kasih Tuhan buat semua. Enggak. Sekalipun keadaan kita buruk, sekalipun kita terpuruk, kita benar-benar merasa sendiri, ingat ada Tuhan yang bersama dengan kita. Ingat ada tangan yang tak terlihat yang selalu menopang setiap kita. Ketika kalian merasa sendiri, ketika kalian merasa takut, ingat kalian punya Tuhan. Sama seperti kalian yang punya Yesus, punya Bapa yang baik, adik-adik juga punya Yesus Raja di atas segala raja. Nah, adik-adik demikian. Demikian dengan firman pada sore hari ini. Tetap bersukacita, tetap bergirang, tetap percaya bahwa Dia Allah Bapa yang selalu menyertai kita. Kita untuk Alkitab kita lipat tangan kita bersyukur dan mengucap terima kasih buat firman pada sore hari ini. Bapa yang baik, terima kasih. Ajar kami selalu mengerti akan setiap rancangan dan rencana-Mu dalam kehidupan kami. Buat kami menyadari bahwa Tuhan yang selalu ada di setiap musim hidup kami. Baik buruk keadaan kami tetap mau berserah di hadapan Engkau. Baik buruk keadaan kami mau tetap percaya bahwa Engkau Bapa yang selalu menyertai setiap langkah anak-anak-Mu. Tuhan, saat ini hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu, berkati setiap pergumulan mereka, berkati setiap kerinduan mereka, bahkan berkati setiap apapun yang mereka lakukan dan apapun yang mereka kerjakan. Berikan penyertaan sukacita daripada Engkau turun dalam kehidupan mereka semua. Buat mereka menyadari bahwa mereka memiliki Allah yang begitu besar, bahwa mereka memiliki Allah yang begitu dahsyat. Benar ya Bapa, bahwa kami anak-anak-Mu memiliki Engkau satu-satunya juru selamat di bawah kolong langit ini. Sertai terus langkah-langkah kami ya Bapa, sertai terus kemana kami pergi. Biarlah Roh-Mu selalu menyertai kami dan Roh-Mu selalu bersama-sama dengan kami. Kami menyerahkan pemberitaan firman Yesus selesai. Biarlah ya Tuhan karya-Mu tak pernah selesai dalam kehidupan kami. Di hari-hari selanjutnya, di minggu selanjutnya ketika kami mendengarkan firman-Mu, kami mau terus bersukacita dan kami mau terus bergirang. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan semua dalam kuat tangan-Mu. Kita sudah berdoa berkata amin. Tuhan Yesus berkati adik semua. God bless you.